Rapat Paripurna ke-60 pada masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Maulina. Selamat pagi. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU Provinsi yang hadir, juga Kepala TVRI dan BPS yang hadir juga, dan yang terhormat para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal dan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 38 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-60 pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini yang pertama, penyampaian penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Penyampaian penjelasan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pengajuan 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing tentang 1. Perlindungan tenaga kerja informal bukan penerima upah. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dan 3. Pemajuan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Dan yang ketiga, penyerahan rancangan peraturan daerah. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan apakah materi rapat sudah diterima oleh Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Dan kita akan masuk pada acara pertama, yaitu penyampaian penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan. Penjelasan Gubernur NTT dalam pengajuan rancangan peraturan daerah Provinsi NTT tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi NTT nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam persidangan 1 DPRD Provinsi NTT tahun 2025-2026. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
support bagi kami yang dilakukan kuasa dalam segera pemahaman dan perkenannya. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dalam agar saya lihat untuk melakukan tugas-tugas dengan kami pernah Dewan Kehormatan. Perkenaan dengan masa perjalanan satu dari provinsi Nusa Timur tahun 2025-2026 pemerintah bagian satu yang akan berkoordinasi bukan dibahas secara bersama sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah provinsi NTT nomor 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi. Berkaitan dengan pajak rancangan peraturan yang dimaksud disediakan pemerintah rancangan sebagai berikut. Pajak daerah dan retribusi daerah berfungsikan pada daerah yang negeri guna mengenai dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerah untuk mewujudkan pekerjaan yang luas, nyata, dan bertanggung. Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berada di bidang kewenangan untuk mengenai kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah dan provinsi NTT melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, masalah ketentuan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 maksud perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur disampaikan pada Menteri Dalam Negeri Keuangan pada tanggal 7 hari Senin setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Menilai hasil ketentuan tersebut, pemerintah menyesuaikan secara kerja provinsi NTT nomor angka titik 23.5 garing 2024 tanggal 20 April 2024 telah menyatakan peraturan daerah provinsi NTT nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri Keuangan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Keuangan dan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Menteri Keuangan telah melaksanakan evaluasi untuk memenuhi kesesuaian negara tersebut dan diakui secara nasional sesuai ketentuan dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah dan surat direktur pajak daerah dan retribusi daerah pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S garis 25 garis PK garis PK titik 5 garis 2024 tanggal 21 Agustus 2024 hal rekomendasi hasil evaluasi daerah provinsi NTT nomor 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Dalam Negeri yang pemesan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hasil evaluasi dimaksud menunjukkan terdapat beberapa pengaturan dalam perda nomor 1 tahun 2024 yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terdapat beberapa substansi pengaturan dalam perda nomor 1 tahun 2024 yang kita perlu dipertimbangkan kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Dalam Negeri, pemerintah provinsi NTT diminta untuk segera menyelesaikan peraturan daerah provinsi NTT nomor 1 tahun 2024 sesuai hasil evaluasi dari Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan kerja baru agar nanti dimaksud harus dibahas kembali bersama DPRD dan diajukan untuk dibahas kembali oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Daerah 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Mengingat hasil rekomendasi evaluasi dibahas dari pemerintahan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Bina Keuangan Daerah dan Dalam Negeri serta dalam rangka optimalisasi penerimaan para daerah, pemerintah memberi penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor 1 tahun
Kedua, menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Paripurna Dewan Kehormatan. Demikian beberapa hal yang telah disampaikan dalam pengajuan rancangan peraturan daerah ini. Hal-hal yang belum tersampaikan dalam kesempatan ini akan disampaikan dalam sidang-sidang selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan mekanisme yang berlaku. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati segala kebersamaan karya dan bakti kita dalam kawan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Mari bersama-sama membangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya dan negara-negara dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan penjelasan tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian penjelasan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pengajuan 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing tentang 1. Perlindungan tenaga kerja informal bukan penerima upah, 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha, dan 3. Pengajuan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Kepada Wakil Ketua DPRD dipersilakan. Penjelasan pimpinan DPRD Nusa Tenggara Timur dalam pengajuan rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing tentang 1. Perlindungan tenaga kerja informal bukan penerima upah, 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan 3. Pengajuan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, PNH Sekretaris Daerah, para asisten
Dan 3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemajuan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Untuk itu, di penghujung masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud kepada pemerintah untuk dibahas bersama sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pengajuan tersebut, perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah maksud sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perlindungan tenaga kerja informal bukan penerima upah. Rancangan peraturan daerah ini dibentuk sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial, perlindungan dan kemampuan negara kepada kelompok pekerja yang selama ini rentan dan belum memperoleh perlindungan sosial, rentan risiko kecelakaan, mengatasi kekosongan hukum, dan sebagai kewajiban dalam melaksanakan amanat undang-undang. Tenaga kerja informal bukan penerima upah merupakan bagian terbesar dari struktur ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur, namun seringkali berada dalam kondisi kerja yang rentan, tidak aman, dan tanpa perlindungan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah provinsi diberikan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi tenaga kerja. Dengan demikian, peraturan dalam peraturan daerah ini merupakan bentuk penjelasan kewenangan eksekutif sekaligus respon terhadap kemampuan hukum di daerah mengenai perlindungan tenaga kerja informal. Rancangan peraturan daerah ini memuat pengaturan tentang asal dan tujuan perlindungan, kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, klasifikasi penerima manfaat, mekanisme pendataan, penyelenggaraan program perlindungan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Ditegaskan pula perlunya afirmasi kepada kelompok rentan seperti perempuan, kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan komunitas anak terpencil sebagai peserta khusus yang perlu diprioritaskan. Rancangan peraturan daerah ini disusun dengan pendekatan partisipatif berbasis risiko dan kebutuhan kelompok serta selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan pembangunan inklusif. Peraturan daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyusunan kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang berpihak kepada tenaga kerja informal bukan penerima upah di Nusa Tenggara. 2. Rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen, perseroan dan badan usaha non perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung
dan 3 kemajuan kearifan lokal, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Hal-hal yang belum disampaikan pada kesempatan ini akan disampaikan dalam rapat-rapat selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati upaya kita untuk membangun menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Sampai Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kamis 9 Desember 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Insinyur Emilia T. Novieni ditandatangani. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pati yang telah memberikan penjelasan atas pengajuan 3 rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud. Acara selanjutnya dipandu oleh pembaca. Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya serahkan rancangan peraturan daerah provinsi NTT ini pada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTT nomor 2 untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, penyerahan 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Prakarsa DPRD kepada pemerintah untuk diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Saya terima 3 peraturan ini dari DPRD Provinsi NTT untuk dibahas dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Penyerahan selesai, hadirin silakan duduk kembali. Kami mohon perhatian kepada Ibu Kepala Daerah agar selesai rapat paripurna ini dapat bertemu di ruang kerja Sekda untuk rapat bersama. Atas perhatian Bapak Ibu Pimpinan Daerah akan menjaga terima kasih.
Ya kan kita kan kemudian kalau kita lihat kan kenaikan kita dari 1,4 ya tahun ini kan menjadi 2,4. Tahun ini 4, aja ada 2,8. Nah karena ada target semacam ini itu harus dilakukan sehingga pembangunan yang itu tercapai. Tentu dengan yang memastikan bahwa distribusi yang baru, pajak baru yang dimungkinkan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan itu regulasi di Kementerian Keuangan dan sehingga objek-objek pajak baru bisa kita lakukan sesuai aturan dan juga optimalisasi yang sudah ada. Dan dengan inilah kemudian kita memastikan pembangunan NTT-nya bisa berjalan dengan baik. Dan ini postur yang menurut saya sehat karena kalau kita bisa mencapai di angka 2,8 triliun ini di PAD, kita gunakan semua yang ada ini melalui rencana bangun kita itu membuat struktur atau postur APBD NTT itu menjadi sangat sehat. Ya, kenapa saya katakan karena 50% dari PAD dan lebih 50% dari anggaran pusat. Itu membuat NTT akan lebih bertumbuh dengan baik. Dan saya percaya dan yakin karena kalau sampai ada kesempatan, defisit dagang NTT itu 51 triliun setahun. Defisit 51 T itu dia lebih tinggi daripada total APBD 12 yang kira-kira 35 T setahun. Nah kalau kita kreatif, yang di defisit perangan ini bisa kita produksi sendiri, yang kemudian itu dijual di masyarakat NTT untuk mengurangi defisit ini, itu udah lumayan. Nah, tapi dari itu memutar ekonomi masyarakat di NTT, sekaligus juga dicari cantolannya untuk bisa menjadi retribusi dan pajak baru untuk daerah masyarakat PAD, mengenai tingkat desa, kelurahan misalnya, ataupun juga di tingkat kabupaten kota, juga untuk tingkat provinsi. Jadi kami sedang berpikir untuk bukan hanya untuk provinsi NTT, tapi lagi memperbaiki struktur ekonomi NTT dari yang konsumtif. Nah, itu saya sudah ajak semua perbankan, kami sudah duduk dengan kita mesti merubah wajah ekonomi NTT dari yang konsumtif. Orang NTT ini hobinya konsumsi yang 51 T dia punya defisit ini. Kita gesernya untuk lama-lama mulai bisa berproduksi sehingga yang bisa kita bikin sendiri, kita bikin sendiri, yang kita beli dari luar. Tapi waktu nanti ada peningkatan mungkin dari peningkatan dari produksi yang mungkin ya, yang tadi saya bilang gitu, ini sekaligus ya. Kita lagi sementara merubah struktur ekonomi NTT dari yang pola konsumsinya yang menjadi dasar pergerakan ekonomi itu menjadi dia berbagi luas dan dengan produksi yang kita akan miliki NTT. 51 T itu, kira-kira kalau kita bisa tekan dia menjadi 45 T itu, ada 6 triliun selisih itu bisa kita putar di NTT ini. Itu bisa masuk di masyarakat punya kantong, bisa masuk di PAD tingkat desa, bisa masuk di PAD provinsi, kabupaten kota. Ini yang saya lagi ngajak kita semua untuk berubah ke situ. Kalau kita bisa kerja bareng-bareng, menurut saya defisit yang kita tekan itu uangnya mutar kembali ke kita, masuk ke PAD dan masuk ke masyarakat. kalau mungkin terkait dengan menjelang HUT NTT Bapak, mungkin ada persiapan itu? HUT NTT yang pasti kami akan membuat pameran pembangunan di 12 titik se-NTT. Jadi ada 12 tempat di mana pemerintah provinsi membuat pameran pembangunan ini untuk menjelaskan 67 tahun NTT berjalan itu seperti apa. Dari mulai era gubernur pertama sampai pada era kami, era Pak Wagub Pak Julian Kedoma. Kemudian yang kedua, capaian-capaian itu juga tentu dengan berbagai catatan tentang berbagai yang mungkin perlu dijelaskan sebagai ke depan. Sekaligus nanti yang 1 tahun perjalanan sampai 1 tahun dari Pak Wagub ini kita sampaikan apa adanya. Nah, nanti di pameran pembangunan ini juga kita akan memberikan tempat di mana UMKM dan IKM dan masyarakat luas silakan untuk mempersiapkan diri untuk juga bisa bertransaksi ekonomi di situ. Pengalaman saya melihat yang kemarin kita bikin yang di pameran pembangunan pada saat 17 Agustus itu dari yang kami keluarkan itu total yang uang berputar yang masuk itu hampir 10 kali lipat lebih yang itu sudah diteliti oleh BPS. Nah berangkat dari situ kenapa kemudian saya berkemudian kita masih bikin se-NTT karena yang sudah kita upang ini itu juga masih bisa kita bisa kita seperti se-NTT. Jadi saya sudah hitung kali baginya, jadi mudah-mudahan ini
putaran ekonomi seluruh NTT bisa berjalan dengan baik, misalnya di 12 daerah. Di 2026 ini sudah bisa. Kan kita mau bikin itu bulan Desember ini. Jadi pembukaannya pameran itu tanggal 13 di Binoku yang untuk Kabupaten Kupang dan Kota Kupang kita pusatkan di situ. Di TTS itu sendiri, kemudian di PTU Belakang juga sendiri ada 10 titik. Kemudian nanti di seluruh kabupaten kita bikin masing-masing ada 10 titik. Kemudian kan bisa hotel sendiri, lembaga sendiri, sabun sendiri, pulau sendiri. Kemudian di Sumba itu kita bikin 2 titik. Itu kolaborasi 4 kabupaten. Kemudian di Flores sudah bikin Manggarai 10 titik, Flores bagian tengah 10 titik, ditaruh di Negasteo, di Manggarai ditaruh di Manggarai Timur. Kemudian di Pulau Tim, tempat Alor, kita di Pulau Tim, kita taruhnya di Pulau Tim. Tidak ada 12 titik ini. 12 tentang pembangunan, dan itu ada 12 potensi masyarakat bisa bekerja. Jadi ini kan menjelang Natal. Saya dorong ini biar nanti yang kami UMKM itu tidak dapat tempat untuk dia bisa jualan. Nah, dengan pameran mohon ini dia bisa jualan di tempat yang seramai itu. Ribuan orang, bisa puluhan ribu orang bisa bertransaksi di situ, datang berkunjung, membeli, dan kita membuka ruang biar ekonomi masyarakat di menuju Natal ini juga bisa ada ruang yang bagus buat masyarakat. Mutasi eselon 2, Pak. Ya, Mutasi eselon 2. mutasi eselon 2 akan dilakukan nanti bulan Januari. Jadi sampai dengan akhir tahun ini semua menikmati Natal dan Tahun Baru dengan baik, tenang dulu. Nah itu masuk Tahun Baru baru kita atau formasi baru. Sudah ada evaluasi. Sudah ada evaluasi. Bapak mungkin ini hari-hari anti korupsi sudah hari anti korupsi Bapak mungkin. Ya pertama begini, dalam mood ataupun dalam rangka tentang atau acara hari anti korupsi sedunia ini, tentu saya dan kami semua di PT Provinsi NTT juga kami memulai dari membuat semua proses dari mulai perencanaan maupun juga pelaksanaan maupun monitoring dengan sangat terbuka, bisa dilihat, bisa disaksikan apabila ada menemukan ada praktek-praktek yang terkait dengan korupsi bisa dilaporkan kepada kami atau kepada inspektorat atau juga kepada Provinkom. Intinya Polda Provinsi NTT mengontrol dengan baik sehingga semua proses pemerintahan kami ini masih soal pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan aturan yang berlaku. Sekali lagi, apabila ada informasi atau temuan yang bermasalah di perjalanan di pemerintahan kami, silakan menyampaikan kepada kami di inspektorat atau juga meja rakyat yang kami lihat juga pada pihak. Kami melakukan tata kelola yang baik lah. Ulang tahun. Nah.